Halo guys, selamat pagi. Pagi hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu sekolah, yaitu kepala sekolah dari SD Pancabudi, yaitu Bapak Roni Irwanto FS. Ini salah seorang kepala sekolah yang dedikasinya sudah begitu dikenal dan kemudian sepak terjangnya dalam memajukan sekolah SD Pancabudi ini sudah kita ketahui bahwa sekolah ini sekarang sudah pesat maju. Dan di sini kita ingin ketahui sebelumnya, kita akan menanya dulu apa sih kira-kira visi dan misi dari sekolah SD Pancabudi. Dan persilahan untuk Pak Roni untuk kira-kira menerangkannya apa visi dan visi dari sekolah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Roni dari SD Pancabudi yang dalam hal ini akan sedikit berbagi tentang bagaimana perkembangan pendidikan di SD Pancabudi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya semua institusi pasti memiliki visi dan misi. Dalam hal ini, SD Pancabudi Medan memiliki visi untuk menjadi sekolah dasar yang terkemuka, yang berwawasan lingkungan dengan membentuk insan yang berakhlak mulia, berprestasi, serta memiliki kecakapan hidup menuju pendidikan digital berbasis karakter tahun 2022. Nah, dari visi dan misi ini, kita melangkah bersama dalam sebuah tim. Karena di SD Pancabudi kita membiasakan ucapan-ucapan tim, kita membangun tim dalam sebuah organisasi. Sebagaimana yang kita percayai bahwasannya dengan membentuk sebuah tim, maka kerjasama dalam organisasi itu akan semakin kuat. Sebagaimana kepanjangan dari tim itu sendiri kita ambil adalah together, everyone achieve more. Jadi bersama-sama semua orang akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi harapannya kita selalu membiasakan panggilan-panggilan tim kepada kawan-kawan kita, tim-tim guru, tim manajemen di SD Pancabudi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tadi saya sebutkan itu. Berarti kerjasama itu yang diutamakan ya Pak? Iya, benar-benar. Ya, untuk memajukan ini. Baiklah, itulah tadi bagaimana untuk mengembangkan sebuah sekolah itu yang paling diutamakan adalah kerjasama tim untuk memajukan suatu sekolah, sehingga dengan adanya kerjasama ini sekolah itu akan lebih maju lagi dan lebih cepat untuk menuju tujuan. Kemudian di sini juga kami ingin mengetahui, karena kami ketahui bahwa sekolah Pancabudi itu dulunya ya tidak seperti sekarang ini begitu pesat majunya. Di sini ingin kami ketahui bagaimana cara Bapak memajukan sekolah SD Pancabudi ini. Ya, untuk memajukan sekolah ini kita tidak bisa pungkiri bahwasannya SD Pancabudi tidak hanya terdiri dari manajemen dan dewan guru saja, tapi di sana juga ada siswa dan juga orang tua siswa sebagai rekan kerja kita. Karenanya hubungan baik dari beberapa elemen yang ada di seputaran SD Pancabudi ini harus kita bangun dengan baik pula. Itu sebabnya di dalam SD Pancabudi selain menguatkan fungsi dan kredibilitas guru dalam mengajar dan mendidik anak-anak di dalam kelas ataupun di luar kelas, kita juga membangun komunikasi dengan orang tua siswa sebagai partner kita dalam mendidik dan menyampaikan visi kita kepada anak-anak. Ya, jadi berarti kerjasama dengan orang tua juga. Iya. Ya. Baiklah. Kemudian, apakah setelah kita kerjasama dengan orang tua murid, kemudian apalagi kira-kira untuk bisa kira-kira memajukan sekolah ini selain dari kerjasama dari orang tua, apakah ada kegiatan siswa yang lain? Ya, sudah pasti. Karena selain kerjasama dengan orang tua sebagai sebuah cara untuk menyampaikan informasi-informasi dari sekolah kepada anak-anak dan juga menjadikan orang tua sebagai partner dalam mendidik, kita juga di SD Pancabudi membahasakan diri kita sebagai rumah bakat dan minat siswa. Yang artinya
kita sangat sadar bahwa anak-anak di SD Pancabudi, siswa-siswa di SD Pancabudi adalah siswa-siswa dengan latar belakang kemampuan yang berbeda-beda. Di sana ada anak-anak yang punya nilai akademis tinggi, kemudian ada anak-anak yang punya nilai seni yang tinggi, ada anak-anak yang punya bakat-bakat tertentu yang tinggi, yang ini semua harus kita akomodir dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Pancabudi. Karenanya di SD Pancabudi kita selalu ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti bagi anak-anak yang dia suka akademis, kita siapkan English Club, Math and Science Club sebagai wadah bagi anak-anak yang suka matematika, suka bahasa Inggris, suka IPA atau Science untuk mengembangkan pembelajaran IPA dan Science maupun bahasa Inggris tersebut. Di samping itu bagi anak-anak yang kita tidak bisa mungkiri, ada juga anak-anak yang dia tidak suka belajar. Tapi kalau diminta untuk beraktivitas di luar sekolah seperti main bola, kemudian olahraga, berkreativitas seni, mereka sangat senang, dan ini kita juga memunculkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Di Pancabudi ada begitu banyak pilihan-pilihan kegiatan ekstrakurikuler. Dari mulai menyanyi, vokal solo, kemudian olahraga, ada futsal, ada sepak bola, kemudian ada renang, panahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada ekskul-ekskul seni yang lainnya juga, ada menari, kemudian ada agama Islam, dalam hal ini ekskul MTQ dan juga Pildacil. Ya, jadi begini banyaknya kegiatan ekskul dari Pancabudi ini, SD Pancabudi ini latihannya ini rutin setiap minggu berapa kali gitu? Ya, kita rutinkan setiap satu pilihan itu adalah 1 kali setiap minggunya. Tetapi kalau dia sudah mencapai level anak-anak berbakat, kita bisa latihan sampai 2-3 kali, bahkan 4 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau begitu banyak itu Pak, latihannya rutin itu, apakah anak-anak kita ini pernah kira-kira ikut tingkat nasional atau provinsi, atau ada yang kira-kira ditonjolkan kegiatan-kegiatan ekskul ini? Ya, ada beberapa siswa kita yang punya prestasi di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, seperti ada vokal solo. Ya, kita sudah mencapai tingkat provinsi. Kemudian ada mendongeng, ekstrakurikuler mendongeng, kita sudah sampai ke tingkat provinsi juga. Nah, untuk kegiatan sepak bola di Danone Cup 2017, kalau saya tidak salah silap, kita sudah mencapai region Sumatera, babak final region Sumatera, dan banyak lagi sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya. Jadi tingkat nasional itu banyak vokal, ya kan, dongeng, sudah pernah ke tingkat nasional. Jadi ini tetap dipertahankan terus ini ya Pak ya? Ya, insya Allah. Kemudian kami pernah juga dengar ini, itu SD Pancabudi itu pernah menjadi juara tingkat provinsi dalam sekolah Adiwiyata ya? Iya. Jadi tunggu Pak. Jadi saya dengar itu 3 provinsi, apakah ada persiapan lagi untuk tingkat nasional gitu? Ya. Untuk sekolah SD Pancabudi adalah salah satu dari beberapa sekolah yang dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata. Untuk tingkat Kota Medan kita dapat di tahun 2017. Kemudian tahun 2018 kemarin kita mendapat sekolah adiwiyata tingkat provinsi, dan piagam penghargaannya langsung diserahkan oleh Bapak Gubernur pada saat itu. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk mempersiapkan diri menuju adiwiyata nasional tahun 2020 dan 2021 ini. Namun dikarenakan kondisi pandemi dan memang kita total mengadakan pembelajaran dari rumah, jadi ini agak sedikit tertunda bagi SD Pancabudi untuk melanjutkan ke tingkat nasional.
Jadi persiapan itu memang sudah ada Pak ya? Ada. Betul-betul sudah memang disiapkan, tapi karena masa pandemi ini semuanya tertunda. Ya mudah-mudahan apabila dibuka kembali nanti, ya, mudah-mudahan SD Pancabudi akan mendapat salah satu sekolah yang dapat nomor. Iya, amin. Baiklah, kemudian mungkin ada rekan-rekan teman-teman yang saat ini mungkin ingin mendaftarkan ke SD Pancabudi anaknya, apakah sudah bisa kira-kira penerimaan ini Pak? Ya, alhamdulillah SD Pancabudi dan perguruan Pancabudi pada umumnya itu telah membuka pendaftaran sejak Januari yang lalu. Dan saat ini kita membuka pendaftaran dengan dua cara. Ya, cara langsung, Bapak Ibu orang tua siswa bisa datang berkunjung ke SD Pancabudi dan perguruan Pancabudi. Itu yang beralamat di Jalan Gatot Subroto kilometer 4,5 sebelum Simpang Ses Kambing. Di jam-jam kerja hari Senin sampai Sabtu. Senin Jumat kita buka dari jam 8 sampai jam 3 sore. Khusus Sabtu kita buka dari jam 8 sampai jam 12 siang saja. Kemudian bagi yang tidak punya waktu untuk datang berkunjung, melihat kelas, melihat fasilitas yang ada di SD Pancabudi dan perguruan Pancabudi pada umumnya, bisa mendaftar online. Nah, bisa daftar dari rumah dengan mengunjungi pancabudi.sth.id, ya, website Pancabudi. Langsung nanti mungkin ada di tagline kita di bawah. Nah, itu 24 jam silahkan mengunjungi dan mengisi form pendaftaran, kemudian melakukan kewajiban administrasi, kemudian nanti langsung kita akan konfirmasi melalui call center kita. Jadi bagi yang mau mendaftarkan sudah bisa mendaftarkan dari bulan Januari sudah dibuka ya Pak? Iya, sudah. Sampai Juni. Sampai Juni dan Juli. Jadi untuk rekan-rekan yang mau melihat langsung fasilitas sekolah bisa melalui online yang sudah disebutkan Bapak tadi, 24 jam standby. Kemudian kami ingin juga mengetahui ini Pak, ini setiap dari Januari sudah pendaftaran, berarti ini sudah Maret 3 bulan. Bagaimana kira-kira perkembangannya yang mendaftar Pak? Apakah seperti mungkin tidak seperti sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, selama COVID ini apakah pendaftaran itu ada kelemahan-kelemahannya atau katakanlah berkurang? Ya. Atau bagaimana tuh Pak? Kira-kira kami ingin tahu Pak. Ya, kita menyadari bahwa di masa COVID dan pandemi ini kita sadar bahwa tingkat ekonomi di masyarakat kita banyak yang terganggu. Namun begitu, untuk SD Pancabudi juga sampai saat ini belum ada pengaruh yang signifikan dari hal penerimaan siswa baru, dan bahkan kita memberikan beberapa diskon bagi orang tua siswa yang mau masuk ke perguruan Pancabudi, SD Pancabudi khususnya juga, itu seperti diskon 50% uang pangkal atau uang pembangunan bagi siswa yang mendaftar di Januari sampai April nanti. Kemudian ada diskon 3 saudara kandung, kemudian ada diskon orang tua yang alumni. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang pernah bersekolah di Pancabudi, silahkan masukkan anaknya ke Pancabudi. Dapat diskon? Akan dapat diskon karena sebagai alumni Pancabudi. Nah, khusus untuk SD saja kita hanya buka 4 kelas pada tahun ini. Jadi harapannya ibarat kata pepatah, ikan sepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus untuk mendaftarkan anaknya sebelum kuotanya habis. Nah itu Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, bahwa yang ingin mendaftarkan anaknya segera karena tempat terbatas. Dalam hal ini hanya 4 kelas. Di sini ingin kami ketahui ini kelasnya ini apa? Karena sekarang kan ada yang full day, ada yang half day. Nah ini kita ini di SD Pancabudi kira-kira yang mana ini Pak?
Ya, kita kelas di SD Pancabudi tahun ini ya standar pengelolaan adalah bilingual ya. Jadi memang kita menggunakan bahasa pengantar dengan 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Kemudian program-programnya ya kurikulum kita masih kurikulum nasional dengan ditambah beberapa kurikulum pengembangan diri seperti muatan-muatan lokal seperti agama. Jadi ada penguatan juga, kita ada pelajaran tahfiz juga. Kemudian kita ada pelajaran Iqra, kita ada pelajaran akhlak, kita ada pelajaran fikih bagi yang full day yang sampai sore. Selain pelajaran agama tadi. Ya, jadi begitu banyak ya Pak ya. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang ingin mendaftarkan begitu banyak fasilitas, keistimewaan, diskon-diskon yang diberikan oleh SD Pancabudi. Ini kesempatan untuk segera mendaftarkan dirinya ke Pancabudi karena jangan sampai tempat habis karena yang terbatas hanya 4 lokal. Jadi untuk itu saya rasa segera anaknya untuk didaftarkan agar jangan sampai tertinggal. Baiklah, saya rasa sampai di sini jumpa kita dalam bincang-bincang dengan salah seorang kepala sekolah dari SD di Kota Medan, yaitu SD Pancabudi Bapak Roni Herwanto SS. Baiklah guys, sampai sini jumpa kita dan kami harapkan kepada teman-teman yang anaknya ingin disalurkan perkembangan bakat dan minatnya, segera daftarkan ke SD Pancabudi. Jangan sampai ketinggalan. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di Legend is Back. Thank you.